Kenapa kematian bisa terlihat begitu indah? Ini pertanyaan yang aneh. Karena seharusnya kematian itu mengganggu, membuat kita menolak, membuat kita berpaling. Tapi ada satu lukisan yang justru membuat kematian terasa tenang, lembut, bahkan memesona. Dan anehnya, jutaan orang di seluruh dunia tidak merasa terganggu melihatnya. Mereka justru diam, lama. Mungkin masalahnya bukan pada kematiannya. Mungkin masalahnya adalah cara penderitaan itu ditampilkan. Atau lebih jauh lagi, cara budaya membuat penderitaan begitu pantas diterima. Hari ini kita akan bicara satu lukisan. Tapi sebenarnya kita sedang berbicara cara memandang luka. Lukisan ini dibuat pada pertengahan abad ke-19 oleh pelukis Inggris John Everett Millais. Di dalamnya kita melihat sosok perempuan yang sedang mengapung di sungai. Tidak berteriak, tidak melawan, tidak panik. Airnya tenang, bunganya indah, cahayanya lembut. Ini bukan adegan tragedi yang kacau. Ini hampir seperti adegan perpisahan yang damai. Dan justru disitulah masalahnya. Perhatikan tubuh Ophelia. Ia mengapung bukan tenggelam dengan keras. Tangannya terbuka, seperti seseorang yang sudah berhenti memegang apapun. Wajahnya tidak menunjukkan ketakutan, tidak meminta tolong, hampir kosong. Lalu di sekelilingnya, alam justru hidup subur. Rumput-rumput liar tumbuh dengan merdeka. Bunga-bunga bermekaran, air mengalir pelan. Segalanya tampak hidup, segalanya tampak indah, kecuali satu hal. Perempuan ini sudah mati. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi mengapa dia mati, tetapi mengapa kematiannya dibuat seindah ini. Ophelia berasal dari kisah Hamlet, novel panjang karya William Shakespeare. Ia bukan tokoh utama, ia tidak memegang kekuasaan. Ia hanya berada di tengah pusaran konflik. Ayah Ophelia adalah seorang pejabat istana yang dibunuh oleh kekasih Ophelia sendiri, Hamlet. Hamlet melakukan itu sebagai bagian dari kisah pelik di istana. Konflik tentang raja, kekuasaan, dan dendam yang rumit. Hamlet sendiri sedang hancur. Ia bersedih karena ayahnya dibunuh. Ayahnya adalah raja. Ia marah pada pamannya yang membunuh ayahnya, lalu menggantikan posisinya sebagai raja. Ia juga kecewa pada ibunya yang menikah terlalu cepat dengan raja baru, yang juga paman dari Hamlet. Semua sibuk dengan urusan sendiri-sendiri, kekuasaan, posisi, dan dendam. Di tengah semua itu, Ophelia kehilangan ayahnya, dibunuh oleh orang yang ia cintai. Tidak ada ruang bagi Ophelia untuk marah. Tidak ada ruang untuknya menjelaskan perasaan. Ia hanya diminta mengerti, bersabar, dan diam. Pelan-pelan ia kehilangan pijakan. Ketika Ophelia berbicara dengan cara yang aneh, orang-orang menyebutnya gila. Bukan didengarkan, bukan dipahami, tapi diberi label. Dan ketika seseorang sudah diberi label tidak waras, kata-katanya tidak perlu lagi ditanggapi. Di titik inilah Ophelia benar-benar sendiri. Millais tidak melukis saat Ophelia berteriak. Ia juga tidak melukis saat Ophelia jatuh ke air. Ia melukis setelah segalanya usai. Setelah suara tidak lagi dipercaya. Setelah kelelahan tidak lagi dianggap penting. Yang kita lihat adalah keheningan setelah perjuangan panjang. Dan itulah sebabnya mengapa kematian ini terasa begitu indah. Karena yang digambarkan bukan rasa sakit, melainkan keadaan setelah menyerah. Dan inilah mengapa lukisan Ophelia terasa dekat dengan kita di hari ini. Kita hidup di zaman ketika diam dianggap dewasa, tidak menuntut dianggap kuat, tetap tenang meskipun hancur dianggap matang. Kita belajar merapikan luka, menyembunyikan kelelahan, dan membuat penderitaan tidak mengganggu orang lain. Ophelia adalah simbol dari itu. Bukan karena ia lemah, tetapi karena dunia lebih nyaman melihat penderitaan
jika ditampilkan dengan tenang dan indah. Jadi ketika kita menyebut kematian yang indah, yang sebenarnya kita bicarakan adalah penderitaan yang sudah tidak menuntut apapun, kesedihan yang sudah tidak merepotkan siapapun, diam yang dianggap wajar. Dan mungkin itulah bentuk kematian yang paling berbahaya. Lukisan Ophelia tidak meminta kita untuk mengaguminya. Ia meminta kita untuk bertanya, berapa banyak orang yang hidup hari ini seperti Ophelia? Masih hadir, masih terlihat baik-baik saja, tapi perlahan mengapung karena sudah lelah berenang. Kematian yang indah bukan akhir yang damai. Ia adalah tanda bahwa penderitaan terlalu lama dibuat rapi dan sunyi. Sungguh asik memang ketika kita menguak suatu kisah dalam lukisan. Mari kita diskusikan lebih mendalam tentang Ophelia ini. Saya sudah menulis bukunya. Jika kamu menginginkannya bisa klik link di deskripsi atau klik produk. Jika lukisanmu pengen didiskusikan, Painting Explorer membuka kelas konsultasi seni lukis. Saya, Denny J, mengampunya sebagaimana saya menjadi dosen seni lukis di ISI Yogyakarta. Cara mengikuti membership Painting Explorer sangat gampang. Tinggal klik tombol gabung atau tombol join. Saya tunggu karyamu. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, share, komen, memencet bel notifikasi, dan terutama yang sudah gabung membership Painting Explorer. Sampai bertemu di kisah lukisan selanjutnya. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.